Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan ridhonya, kita masih diberi nikmat kesehatan, keselamatan, iman dan Islam hingga saat ini. Tak lupa pula, sholawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita menjadi kaumnya yang mendapat syafaat yaumul mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun tema ceramah kali ini yaitu bertemakan pemberdayaan masjid dan juga ekonomi syariah. Masjid seringkali disebut sebagai masyarakat, sebagai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi untuk menunaikan ibadah sholat bagi umat muslim. Tempat ibadah umat muslim ini juga sering dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar pendidikan Al-Quran ataupun mengaji. Dalam sejarah perkembangan umat muslim, masjid dinilai memiliki peranan yang begitu penting dalam penegakan agama Islam. Selain dapat diakui agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid juga berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan dan sosial melalui kajian-kajian keagamaan. Di dalam masyarakat sendiri, seperti masyarakat yang majmuk di Indonesia, masjid dapat difungsikan untuk memberikan dakwah yang bersifat menyejukkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Meski dalam kehidupan sehari-hari masjid sering diartikan sebagai sebuah bangunan tempat sholat untuk kaum muslim, namun masjid juga memiliki peranan penting untuk membangun karakter serta identitas kebudayaan umat muslim. Oleh karena itu, masjid memiliki beragam fungsi untuk kemaslahatan umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Masjid sebagai Baitullah atau rumah Allah memiliki fungsi dan peranan penting bagi umat muslim di dunia. Fungsi masjid yang paling utama adalah sebagai tempat bersujud atau beribadah kepada Allah. Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam salah satu surah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 36-37 yang artinya, Bertasbihlah Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakannya dan namanya di dalamnya pada waktu pagi dan juga petang. Orang-orang yang dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli atau aktivitas apapun dan mengingat Allah dan dari mendirikan sholat, membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di mana di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Fungsi masjid yang paling utama adalah sebagai tempat ibadah, khususnya yaitu sholat. Masjid difungsikan sebagai sarana bagi umat muslim untuk melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam salah satu firman Allah dalam surah Al-Jin ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Selain itu, masjid juga bisa mengembangkan infrastrukturnya untuk menggerakkan ekonomi umat. Misalnya, masjid bisa dibuat menjadi beberapa lantai dan di setiap lantai memiliki aktivitas ekonomi dan pendidikan.
Selain itu, ada beberapa masjid yang sudah mulai mengembangkan aktivitas perekonomian. Contohnya, ada masjid yang sudah menyewakan halamannya untuk ATM, kemudian ada pula beberapa masjid yang sudah punya koperasi syariah untuk jual beli barang maupun simpan pinjam. Bahkan, beberapa masjid sudah memperhatikan kondisi kesejahteraan jamaahnya. Namun, hal ini memang porsinya masih sangat kecil sehingga harus diekskalasi semakin besar. Potensi kolektif kekuatan jamaah masjid sangatlah besar. Banyak juga masjid dibangun dengan megah, namun masih disayangkan apabila tidak diikuti dengan pengembangan ekonominya. Dengan kekuatan tersebut, masjid dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada jamaah dan juga kepada pedagang sekitar yang berjualan di sekitar masjid. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri ceramah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.